Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut pembelajaran daring untuk bab statistika. Pada bab ini kita masih belajar tentang ukuran pemusatan. Dua jenis ukuran pemusatan sudah kita pelajari di awal, yaitu median dan mean. Nah, sekarang kita akan belajar tentang modus. Masih bersama saya, Ibu Dwi Tatiasti Asri. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, modus data tunggal. Untuk belajar modus data tunggal, perhatikan data. Di sini saya sediakan 3 data dalam bentuk tabel. Ada nilai, ada frekuensi. Perhatikan nilai 7, 8, 9, dan 10 mempunyai frekuensi 12, 10, 8, dan 15. Begitu juga dengan data-data yang lain, dia mempunyai frekuensi. Nah, data yang pertama, data ini mempunyai frekuensi terbesar. Nah, 12, 10, 8, 15, yang terbesar kan ini 15. Nah, ini adalah milik data atau dantum 10. Jadi data dengan frekuensi terbesar adalah 10. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa modus dari data ini modusnya adalah 10 karena 10 frekuensinya yang terbesar. Data yang kedua, coba diperhatikan frekuensinya. Frekuensi terbesarnya adalah 10. Nah, frekuensi 10 ini miliknya 7 dan miliknya 8. Nah, maka pada keadaan ini kita bisa mempunyai modus data adalah 7 dan 8. Jadi modus seperti pada tabel pertama bisa tunggal, milik dantum 10 saja, pokoknya satu dantum. Bisa juga tidak tunggal, jadi modusnya tidak tunggal seperti tabel yang kedua. Bisa ada 2 modus, seperti ini ada 2 modus, 3 modus, 4 modus, dan seterusnya. Jadi bisa memiliki lebih dari 1 modus. Sekarang perhatikan tabel yang ketiga. Nilai 6, 7, 8, 9 frekuensinya semuanya sama 5, 5, 5, 5. Nah, sehingga data yang seperti ini tidak mempunyai frekuensi terbesar, kan semua frekuensinya sama, sehingga tidak ada yang terbesar. Maka kita katakan bahwa data tersebut tidak memiliki modus karena tidak ada yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, inilah gambaran tentang modus data tunggal, yaitu data atau dantum dengan frekuensi yang terbesar. Lanjut, kita masih belajar modus data tunggal. Perhatikan data-data ini. Kalau tadi datanya saya sediakan dalam bentuk tabel, sekarang tidak, data mentah seperti ini. Saya punya 3 data. Data yang pertama 10, 13, 8, 7, 9, 10, 6, 12, 16, 5, 4, 10. Nah, perhatikan bahwa dantum 10 itu yang paling sering muncul. Dia muncul sebanyak 3 kali dibandingkan dengan dantum-dantum yang lain. 9 hanya 1 kali, 8 dan 7 juga 1 kali. Pokoknya 10 yang paling banyak, 10 kali. 3 kali kok, 10 kali. 10 muncul sebanyak 3 kali, sehingga kita bisa mengatakan bahwa frekuensi terbesar adalah 10. Jadi modus dari data ini modusnya adalah 10 karena 10 muncul yang paling sering sebanyak 3 kali. Selanjutnya data yang kedua, perhatikan. Yang kelihatan sering muncul ini 10 muncul sebanyak 3 kali. Kemudian ada lagi 6, itu juga muncul sebanyak 3 kali. Nah, pada data ini kita bisa mengatakan data dengan frekuensi terbesar adalah 10 dan 6. Jadi modus data tersebut adalah 10 dan 6. Karena 10 dan 6 yang paling sering muncul dibandingkan data yang lain. Kemudian perhatikan data yang ketiga, 4, 6, 5, 4, 6, 9, 5, 8, 9, 8. Perhatikan bahwa 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali,
6 muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali, 9 juga muncul 2 kali. Data ini kita katakan tidak mempunyai frekuensi yang terbesar karena semua dantumnya mempunyai frekuensi yang sama. Sehingga data yang seperti ini kita sebut tidak memiliki modus. Nah, untuk lebih jelasnya tentang modus data tunggal, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan modus dari data. Datanya ini 4, 3, 6, 4, 4, 5, 3, 4, 7, 3, 2, 4. Nah, modus dari data ini, ingat ya, modus itu data yang frekuensinya terbesar atau data yang paling sering muncul. Di sini nampak bahwa 4, 4, 4, 4, 4. 4 yang paling sering muncul. Jadi modusnya 4 karena dantum 4 yang frekuensinya terbesar yaitu 5. Perhatikan contoh soal yang kedua, tentukan modus dari data berikut. Datanya disajikan dalam bentuk tabel. Tabel berat badan siswa kelas 3. Ini berat badannya. Ini frekuensinya. Kalau mau menentukan modus, yang dilihat adalah frekuensinya. Yang terbesar ini 8. Sehingga dantumnya adalah ini 49. Modusnya adalah ini dantum 49. Jadi modus sama dengan 49 karena dantum 49 yang frekuensinya terbesar. Nah, ini frekuensi terbesar sehingga ini 49 sebagai modus. Nah, ini tentang modus data tunggal. Kita lanjutkan modus data kelompok. Untuk modus data kelompok akan ditentukan dengan rumus MO, itu simbol untuk modus. MO ini simbol modus sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas modus ditambah P dikali dalam kurung. Nah, bagian ini nanti harus kita hitung dulu. Jadi bukan TB ditambah P dulu ya, tapi P dikalikan yang dalam kurung dulu. P adalah panjang interval kelas modus dikali D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 plus D2. D2 mirip dengan D1, kalau D1 selisih dengan kelas sebelumnya, kalau D2 dengan kelas setelahnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Contoh soal, tentukan modus dari data berikut. Data ini saya ambilkan dari LKS kalian di halaman 19. Jadi ada data 11-15 frekuensi 6, 16-20 frekuensi 5, dan seterusnya. Kita akan menentukan modus. Modus adalah data dengan frekuensi terbesar. Karena datanya dalam bentuk kelompok, ini kan data kelompok ya, ada kelas intervalnya, kita akan pakai rumus ini. Tapi langkah pertama tetap kita melihat frekuensi dan yang frekuensinya terbesar. Ada di sini, ini 8 frekuensinya terbesar. Maka untuk penyelesaiannya kita tandai dulu kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, ini frekuensinya 8, ini adalah frekuensi terbesar, kita tandai. Untuk menentukan modus kita butuh tepi bawah. Nah, kita tentukan tepi bawah dari kelas interval ini. Tepi bawahnya adalah batas bawah 31, kita kurangi setengah, diperoleh hasil 30,5. Nah, setelah TB kita butuh P. P adalah panjang kelas interval. 31 sampai 35 panjang kelasnya bisa dihitung manual. 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5 bilangan sehingga P sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita butuh D1 dan D2. Ini D1 dan D2. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus. Ini frekuensi kelas modus selisih dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu ada di sini. Nah, jadi 8 dengan kelas sebelumnya 6. Sehingga diperoleh D1 sama dengan 8 dikurangi 6, 2.
D2 adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan kelas setelahnya. Sehingga kita peroleh D2 sama dengan 8 dikurangi 2, 6. Nah, kalau TB, P, D1 dan D2 sudah ditentukan, baru kita bisa menghitung modusnya. Pakai rumus ini tadi, modus sama dengan tepi bawah ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Jadi modusnya sama dengan 30,5, ini 30,5 TB ya, 30,5 ditambah P, P-nya 5, dikali D1 2 per D1 tambah D2. Jadi 2 ditambah 6, D1-nya 2, D2-nya 6. Nah, bagian yang di dalam kurung itu harus kita hitung dulu. Sehingga modusnya 30,5 kita tulis ulang, 5 juga kita tulis ulang, dikali 2 per 8. 8 dari 2 tambah 6 ya. Nah, kemudian ingat, di antara penjumlahan dan perkalian, 5 dikali 2 per 8, itu kita hitung dulu. Ini kan penjumlahan, ini kan perkalian. Nah, perkalian kita hitung dulu. 5 dikalikan 2, 10, kemudian dibagi 8. Hasilnya 1,25. Sehingga modusnya 30,5 ditambah hasil kali 5 kali 2 per 8. Hasilnya ini 1,25. Sehingga modus 30,5 tambah 1,25 hasilnya 31,75. Nah, sekian penjelasan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Saya harapkan kalian paham. Jika tidak paham, diputar-putar lagi videonya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.